tentang tugas deep learning yang disusun oleh kelompok 2 dengan saya sendiri, Saifullah Ihsan Ramadhani dengan NIM 23431125. Selanjutnya saya Iqbal Hamid Abrori dengan NIM 23431115. Saya Sahabat Haji Bang Saputra dengan NIM 23431128. Saya Rengga Jiva dengan NIM 23431123. Saya Fikar Secara Madani dengan NIM 23431104. Saya Nur Azhar dengan NIM 23431122. Yang pertama, definisi deep learning. Deep learning merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dan machine learning yang berfokus pada penggunaan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan deep untuk memproses data dan mengenali pola yang sangat kompleks. Teknologi ini terinspirasi dari cara kerja otak manusia yang terdiri dari jutaan neuron yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mempelajari serta memproses informasi. Yaitu ada arsitektur yang pertama, yaitu lapisan awal bertugas menangkap fitur sederhana seperti garis dan warna. Contoh pada gambar ini ya. Terus untuk lapisan tengah menggabungkan fitur sederhana menjadi pola yang lebih kompleks seperti bentuk objek. Terus yang terakhir yaitu lapisan akhir membuat keputusan akhir, misalnya mengklasifikasikan gambar sebagai kucing atau penguin. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan ANN. Yang pertama yaitu deep learning sendiri berkaitan dengan ANN, yaitu ANN tradisional, yaitu hanya 1 sampai, kalau ANN tradisional hanya 1 sampai 2 lapisan tersembunyi, cocok untuk masalah sederhana. Sedangkan jika deep learning yaitu puluhan hingga ratusan lapisan tersembunyi, mampu mempelajari pola yang sangat kompleks. Untuk fungsi aktivasinya penting untuk relu, mempercepat pelatihan dan mengatasi masalah gradient. Selanjutnya keterkaitannya yaitu sigmoid, tan, softmax untuk mengubah sinyal neuron. Keterkaitan yang selanjutnya yaitu pelatihan, yaitu backpropagation untuk menghitung error. Selanjutnya yaitu gradient descent untuk memperbaiki bobot jaringan. Baik, selanjutnya yaitu ada algoritma deep learning. Yang pertama ada CNN yaitu convolutional neural network, unggul untuk pengolahan gambar dan video. Selanjutnya yang kedua ada RNN recurrent neural network dan LSTM. Yang pertama ada memproses data berurutan seperti teks dan suara. Dan yang ketiga ada transformer, memahami konteks bahasa alami secara mendalam. Yang keempat ada GAN yaitu Generative Adversarial Network, membuat data sintetis yang realistis. Yaitu ada cara kerjanya. Yang pertama ada data mentah dimasukkan ke input layer. Yang kedua ada fitur diekstrak secara bertahap di hidden layer. Yang ketiga ada hasil akhir keluar dari output layer. Yang keempat ada model dilatih dengan menghitung kesalahan antara prediksi dan data asli. Selanjutnya memperbaiki bobot jaringan berulang kali agar akurasi meningkat. Untuk contoh implementasinya, dalam bidang keuangan terdapat aplikasi deteksi penipuan transaksi yang terdapat deskripsi singkat sebagai sistem yang mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara otomatis. Yang kedua, ada di bidang pertanian. Contoh aplikasinya klasifikasi jenis buah dan tanaman. Untuk deskripsi singkatnya, menggunakan citra daun atau buah untuk mengklasifikasi jenis tanaman atau buah. Yang ketiga, dalam bidang pengawasan dan keamanan, terdapat contoh aplikasi face recognition. Untuk deskripsi singkatnya, sistem biometrik untuk mengenali individu berdasarkan fitur wajah. Yang terakhir, terdapat pengolahan suara. Untuk aplikasinya, speech recognition dan analisis suara. Untuk deskripsi singkatnya, pengenalan suara dan pemrosesan data suara untuk aplikasi seperti asisten virtual.
Untuk selanjutnya, tantangan deep learning. Yang pertama, membutuhkan data besar dan berkualitas. Yang kedua, proses pelatihan komputasi mahal dan intensif. Yang ketiga, resiko overfitting, terlalu cocok dengan data pelatihan. Dan yang keempat, model sering dianggap black box, sulit dijelaskan. Dan yang terakhir, isu etika dan privasi data yang harus diperhatikan. Yang terakhir, kesimpulannya, deep learning adalah teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data dalam jumlah besar untuk mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Dengan menggunakan jaringan yang terdiri dari banyak lapisan, deep learning dapat memproses informasi yang kompleks tanpa perlu diatur secara manual. Teknologi ini sudah banyak digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan layanan pelanggan. Meskipun sangat bermanfaat, deep learning juga memiliki tantangan seperti kebutuhan data yang besar dan proses pelatihan yang memerlukan waktu dan sumber daya yang banyak. Oleh karena itu, pengembangan teknologi ini perlu terus dilakukan agar bisa digunakan secara lebih efektif dan bertanggung jawab di masa yang mendatang. Terus untuk proyek kita membuat suatu aplikasi di mana nanti deep learning dapat menganalisis apakah sapi sehat atau tidak. Terus di sini ada dua kode program, yaitu ada kode untuk train model dan kenapa sih di deep learning ada train model? Karena di fungsi dari train model itu digunakan untuk mengajarkan model cara mengenali pola. Untuk hasilnya sendiri seperti ini, di mana user akan menginput foto sapinya. Yang pertama, kita akan menginputkan foto sapi sehat yang ada di datasetnya seperti ini. Maka deep learning-nya akan menghasilkan output, yaitu hasil deteksi sehat jika gambarnya sehat. Selanjutnya gambar sapi Sakit. sapi yang sakit. Nah, maka tadi yang menginput sapi yang terdeteksi sakit, maka hasilnya outputnya akan hasil deteksi sakit. Jadi deep learning kita di sini fungsinya yaitu mendeteksi apakah dalam foto tersebut sapi sehat atau sakit. Jadi seperti itu prestasi dari proyek kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.